Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang tata urutannya, apa saja ya? Kita ulas lagi. Yang paling tinggi adalah, sebentar, sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke, kemarin kita sudah membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh lembaga legislatif ya. Dibuat oleh lembaga legislatif karena kalau eksekutif itu lembaga yang melaksanakan undang-undang ya. Kalau di Indonesia, lembaga pembuat undang-undang adalah DPR dan juga MPR. Begitu. Kemudian memiliki tata urutan. Jadi peraturan perundang-undangan itu memiliki tata urutan. Nah, tata urutan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana tata urutannya adalah yang paling tinggi, ini diurutkan dari yang paling tinggi ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, di bawahnya Undang-Undang Dasar adalah ketetapan MPR. Nah, di bawahnya lagi adalah undang-undang. Jadi, kalau yang ini yang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, secara tata urutan dia berada di urutan ke-3 karena judulnya undang-undang depannya ya. Kalau Undang-Undang Dasar berarti yang pertama. Terus kalau ada ketetapan MPR, kata-kata ketetapan MPR berarti dia ada di urutan ke-2. Di bawahnya lagi, di bawahnya undang-undang adalah peraturan pemerintah atau PP. Gitu ya. Nah, yang kelima adalah peraturan presiden atau Perpres. Nah, yang keenam di bawahnya dari peraturan presiden adalah peraturan daerah provinsi. Jadi yang membuat ini adalah DPRD provinsi. Nah, DPR itu kan ada tingkatannya ya. Ada DPR RI, berarti DPR yang membuat undang-undang. Ada DPRD daerah, Dewan Perwakilan, Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah, provinsi, berarti dia membuat perda provinsi. Nanti yang paling bawah adalah peraturan daerah kabupaten atau kota, perda kabupaten kota. Kemarin Bu Diah minta untuk mengerjakan halaman 57. Ya? Iya tidak? Iya ya? Coba Bu Diah pengen tahu yang nomor 4 saja ya. Yang nomor 4 sama nomor 5. Bu Diah beri contoh. Bu Diah minta contohnya. Kan kalian sudah mengerjakan. Sudah belum? Sudah ya? Contoh peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Tengah. 1. Siapa yang mau menyebutkan? Halo? Siapa yang mau menyebutkan? Nomor 4, halaman 57. Contoh peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Tengah. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 30. Enggak ada absen 30. Bulan 9. Gendis belum masuk. Tahun 2020. Enggak ada orang. Oke, ayo ada yang mau menyebutkan satu saja.
Contoh peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Tengah. Apa ya, Bilqis? Bilqis sudah? Suaranya Budia terdengar? Belum, Bu. Kayaknya kemarin dia nggak nyuruh ngerjain halaman 57 ya? Oh, masa? Iya, Bu. Oh, bentar. Enggak tahu. Budia nulis sih. Budia nggak nyuruh ya? Ada yang merasa disuruh? Ada yang merasa tidak? Itu soalnya aku tambahin sendiri. Bukan soalnya di situ kan nggak ada. Terus Budia tulis sendiri. Contoh peraturan perundang-undangan di Jawa Tengah. Yang kelima, contoh peraturan perundang-undangan di Kota Semarang. Budia nggak nyuruh ya? Tapi Budia nulis sih. Oke, berarti itu nanti untuk minggu depan. Dah, di skip ya. Lanjut kita ke selanjutnya ya. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Hari ini kita akan belajar tentang itu. Jadi bagaimana kita menyusun perundang-undangan. Yang akan kita bahas di sini adalah proses penyusunan undang-undang dasar, kemudian ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, kamu bisa buka halaman 58. Dari 58, Budia akan bahas satu persatu dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah disusun oleh BPUPKI ya, dan disahkan oleh PPKI. Tuh. Nah, sekarang hanya boleh diamandemen. Ini materi sebelumnya di bab 2 kemarin ya. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar itu tidak boleh dirubah kecuali yang boleh dirubah adalah pasal-pasalnya. Jadi dalam pasal-pasal itu boleh dirubah, tetapi yang boleh merubah adalah MPR. Jadi lembaga yang berwenang adalah MPR. Nah, dalam hal ini dalam merubah pun juga harus ada dasar-dasarnya ya, atau ada ketentuannya. Ini ketentuannya yang sudah dibahas di bab 2 kemarin. Dalam mengubah amandemen itu, dalam mengamandemen itu ada ketentuan dalam amandemen, yaitu tidak mengubah pembukaan undang-undang dasar. Ya, ini kemarin sudah di pertemuan bab kedua, yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem presidensial. Jadi Indonesia itu presidensial, yang dipimpin oleh presiden. Tidak boleh dirubah ke parlementer gitu ya. Nah, yang keempat adalah penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, dilakukan secara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Jadi itu ada titiknya ya, jadi ada tanda bintangnya. Kalau kalian lihat di Undang-Undang Dasar, itu adalah dari adendum. Contoh dari cara adendum. Jadi dititiki pasal itu kalau sudah kena amandemen, ada titik amandemen 1. Kalau 1 berarti amandemen ke 1. Kalau titiknya 2 berarti amandemen ke 2.
Gitu ya. Nah, selanjutnya Budia share dari bukunya karena mohon maaf tadi Budia sudah ngetik tapi ternyata hilang. Budia akan share screen dari sini ya. Tadi dalam mengubah undang-undang dasar, ini di bukumu ada. Nah, kita ke tata penyusunannya, perubahan undang-undang dasar. Jadi, di sini di bukumu halaman 59, dalam mengubah undang-undang dasar, tadi kan yang boleh mengubah adalah MPR. Nah, MPR itu punya anggota. Nah, jadi usul perubahan undang-undang dasar atau perubahan amandemen ini yang dirubah adalah pasal-pasalnya, pembukaannya tidak boleh. Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi kalau mau ada pengubahan, itu diajukan oleh minimal 1/3 dari jumlah anggotanya. Misalkan anggotanya 10, berarti 1/3-nya adalah 3,3 atau dibulatkan menjadi 3 orang. 3 orang harus mengusulkan. Itu baru usul ya. Baru usul. Usul mau mengubah pasal ini, Pak, kayak gitu ya. Nah, itu harus usul. Yang boleh usul minimal 1/3-nya. Kemudian diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Nah, ini adalah kelanjutan dari yang sebelah sini. Setelah ada yang usul 1/3 orangnya, usul itu diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian mana yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya. Harus ada alasannya. Setelah itu, di dalam MPR akan melaksanakan sidang. Kalau usulannya sudah memenuhi syarat, MPR akan mengajukan sidang. Sidangnya minimal dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi tidak boleh MPR itu mengubah dengan sidangnya yang anggotanya kurang dari 2/3. 2/3 berarti kalau misalkan tadi 10, 1/3-nya 9, berarti minimal yang menghadiri sidang adalah 6. Gitu ya. Misalkan anggotanya 10, yang usul 3 diajukan, kemudian disidangkan, minimal yang hadir adalah 6. Kalau anggotanya 10, karena 2/3. Setelah itu, putusannya kan sudah disidangkan. Diputuskan iya atau tidak, putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% per 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Jadi, kalau ada yang tidak hadir dalam rapat ditanya, putusannya mau iya atau tidak. Karena putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya minimal 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Nah, kemudian di sini khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi, yang tidak boleh dirubah adalah pembukaan Undang-Undang Dasar dan khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia tidak boleh mengubah menjadi negara serikat. Tidak boleh mengubah menjadi negara kerajaan. Gitu ya, karena sudah ada peraturannya, tidak boleh mengubah. Ini ya, ini adalah perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, kita lanjut ke ketetapan MPR. Jadi, dulu MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Ini ya, bisa dilihat. Dulu ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Jadi,
mengikatnya bukan hanya ke MPR-nya saja, tetapi juga ke rakyat. Nah, beberapa ketetapan MPR yang masih ada di Indonesia dan masih dipakai adalah ketetapan MPRS nomor, ini nomor berapa kalau dibaca? Ayo. XXV, ada yang tahu bacanya? Ada yang tahu bacanya? XXV itu bacanya apa? XXV. X itu berapa? 10. 10 tambah 10. 20. V itu 5. Berarti ketetapan MPR nomor 25. Gitu ya. Nomor 25 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI. Ini masih berlaku. Jadi, walaupun ini ditetapkan dulu tahun 1966, ya, ini masih berlaku. Tentang larangan PKI. Yang kedua ada tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Dan penetapan MPR tentang penentuan pendapat di Timur-Timur. Ini dulu pas mau Timur-Timur lepas menjadi Timur Leste. Itu, nah, dalam ketetapan MPR ini yang membuat adalah MPR sendiri. Selanjutnya adalah undang-undang. Jadi tadi sudah 2 ya. Sekarang ke undang-undang. Bagaimana sih cara membuat undang-undang? Undang-undang tadi di urutan ketiga. Nah, undang-undang itu dibuat oleh DPR, tetapi disahkannya oleh Presiden. Ya, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Jadi kemarin beberapa kali ada yang sempat ribut rancangan undang-undang. Jadi kemarin kan RUU ya, RUU HIP kemarin, ada RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Berarti itu masih bentuk rancangan, belum disahkan. Siapa yang mengesahkan? Yang mengesahkan adalah Presiden. Gitu ya. Kalau tadi yang mengubah Undang-Undang Dasar adalah MPR, sedangkan kalau Undang-Undang TOK tanpa dasar, yang membuat DPR, tapi yang mengesahkan adalah Presiden. Kita lihat skemanya. Nah, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota berhak mengajukan usul RUU. Kemudian RUU-nya dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Setelah itu, setelah mendapatkan persetujuan bersama-sama dengan Presiden dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jika mendapat persetujuan, ya. Jika tidak mendapat persetujuan, akan tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan di masa itu. Jadi DPR yang membuat rancangannya, kemudian dibahas dengan anggota DPR lain dalam sidang paripurna bersama Presiden. Presiden berhak mengajukan RUU, kemudian mengesahkan. Nah, ketika dibahas dengan Presiden bersama, kemudian mendapat persetujuan, akan menjadi dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi undang-undang. Jadi kalau tidak disahkan pun oleh Presiden, ketika sudah mendapat persetujuan, walaupun tidak disahkan, otomatis dia akan sah sendiri dalam waktu 30 hari. Kemudian ada juga yang setelah mendapat persetujuan itu disahkan dulu oleh Presiden. Nah, kalau dalam sidang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan di masa itu.
Gitu ya. Jadi yang mengajukan adalah DPR, dibahas bersama Presiden. Kalau dalam pembahasan itu disetujui bersama, otomatis disahkan. Kalau tidak disahkan pun dalam 30 hari sejak sidang itu, otomatis akan sah dengan sendirinya. Tapi kalau Presiden tidak menyetujui, otomatis tidak jadi disahkan dan tidak boleh dibahas dalam rapat selanjutnya. Itu dalam pembuatan undang-undang dasar, apabila rancangan diusulkan oleh DPD, jadi ada lembaga yang namanya DPD ya. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Kemudian DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan DPD, Dewan Perwakilan Daerah ya, DPD itu. Kemudian DPR mengajukannya kepada Presiden. Jadi ada alurnya. Nah, di samping undang-undang ada peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya. Perpu ini dibuat oleh Presiden jika dalam keadaan darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Contohnya adalah ini ya, COVID. Kemarin ada COVID, ada COVID itu pemerintah perlu membuat peraturan tentang bagaimana protokol kesehatan dalam masyarakat. Kayak gitu. Itu adalah contoh dari Perpu yang dipandang darurat. Karena kita sedang COVID, dulu tidak ada COVID, artinya tidak ada peraturan tentang COVID. Sekarang dibuat peraturan tentang COVID, karena ada situasi darurat. Contohnya, sekarang kan ada peraturan keluar wajib pakai masker, kayak gitu ya. Nah, sekolah juga belum boleh sekolah. Kalaupun sekolah nanti harus ada peraturannya, apa saja yang diatur. Nah, itu harus ada payung hukumnya. Harus ada kejelasan hukum, karena kita adalah negara hukum. Nah, ini dibuatlah Perpu. Itu contoh dari Perpu. Nah, sekarang ke peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah contohnya adalah kementerian ya. Jadi kalau peraturan pemerintah itu yang membuat adalah tahap perencanaan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga bukan kementerian sesuai dengan tugasnya. Contohnya adalah Permendiknas, Peraturan Menteri Pendidikan dan Pendidikan Nasional. Itu adalah contoh dari peraturan pemerintah. Yang kedua, contohnya permen dari kesehatan, Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan. Itu adalah contoh dari peraturan pemerintah. Itu di sini, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, lanjut ke peraturan presiden. Kalau peraturan presiden berarti yang membuat adalah presiden ya. Peraturan presiden yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Nah, ini disahkan oleh presiden, tapi membuatnya juga harus sesuai dengan bidangnya. Presiden kan tidak menguasai semua bidang ya. Maka dari itu harus ada menteri. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Budi akhiri di sini.